أصل الوجود وروح الكون بهجة زين الشمائل والأدب والشيم بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من نجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منكد الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Janmi Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kembali tafsir Jalalain, melanjutkan kajian dalam surat Al-Baqarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka hendaklah baca Al-Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan dialog kita dengan surat Al-Baqarah ayat 114. Yang megang Quran ayat 114. Apa itu? Waman azlamu mimma mana'a masajidallah. Baiklah, kita baca terlebih dahulu sebelum melanjutkan bahasan tajwid dan seterusnya. A'udzubillahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu apa yang kita baca tentunya sesuai dengan tajwid. Wa man azlama mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim walillahil masyriqu wal maghribu fa inama tawallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim
wa qalu takhadzallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa man azlamu wa man izhar nun ketemu dengan alif karena huruf izhar enamnya itu alif ha kha ain ghain ha azlamu mim tajibul gunah mimam idgham nakis atau idgham bigunah nun mati bertemu dengan mim karena idgham terbagi dua. Satu idgham nakis kamil, nakis itu artinya bigunah atau ma'al gunah. Yang kedua idgham kamil yaitu sempurna disebut idgham bila gunah. Jadi keterangannya idgham terbagi dua, ada bigunah ada bila gunah, nakis dan kamil. Huruf nakis ada 4 yaitu yanmu, idgham bila gunah yani kamil ada 2 yaitu lam samara. Mimam mana'a masa mad asli sin fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam karena alif terbagi 3. 1 rosam maksurah mamdudah huruf mad asli ada 3 yaitu alif waw iya masajidallah alif asyamsiyah karena alif lam bertemu dengan lam. Ciri yang kedua ada tasdid. Yang ketiga alnya tidak dibaca, hurufnya ada 14 yaitu ta sa dal zal zai sin shin sad ta za lam nun karena al terbagi 2, ada asyamsiyah ada al qamariyah. Ini asyamsiyah. Lanjut ai idgham nakis nun ketemu dengan ya ayu karafi hasmuhu matsilah qasira karena hadomir bertemu dengan waw. Jika ketemu dengan alif matsilah tawilah pasti ha ada alif mamdudah. Wasa'a mad asli karena ain fathah bertemu dengan alif, alifnya alif maksurah. Ini alif maksurah ya tanpa titik. Wasa'i fi khara biha ula mad wajib mutasil karena mad asli disambut oleh hamzah dalam satu suku kata yang nggak bisa dipisah. Yang kedua ada alif mamdudah itu yang kayak bendera mamdudah. Kalau kitab tafsirnya nggak ada tanda ya. Ini namanya mad wajib mutasil. Adapun hukum madnya 2,5 alif 5 harakat. Ada yang mengatakan 3 alif. Ma ka nalahum idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan alif. Jika ketemu dengan ba ikhfa syafawi. Jika ketemu dengan mim idgham mimi atau mutama silen. Ini jangan ditahan. Maka nalahum ai idgham nakis atau idgham bigunah ayyad qalqalah sugra karena dal mati berada di tengah kalimat karena qalqalah terbagi 3. 1 sugro kubro akbar. Adapun huruf qalqalahnya ada 5 yaitu kutubu jadin atau baju di toko ayyadkhulu ha majaiz munfasil karena mad asli disambut alif dalam 2 suku kata, maka hukumnya boleh dibaca 3 wajah. 1 alif 2 harkat, 2 alif 4 harkat atau 2,5 alif 5 harkat. Artinya boleh dibaca ayyadkhuluha illa
ayyadkhuluha illa, itu mad jaiz munfasil, illa mad asli kha wajib mutasil ifin arid disukun. Ini sebulan sekali jadi banyak lupa ya. Ada wakaf pola. Di mana? Di akhir kalimat khaifin. Iya, khaifin memang akhir kalimat. Ya ini kan ceritanya lain lagi. Ya. Mereka yang masuk ke dalam surga adalah orang yang takut kepada Allah. Namun lahum fid dunya khizyu wa lahum bil akhirati adzabun azim. Lahum izhar sapawi, jangan ditahan. Lahum fid asyamsiyah, alif lam ketemu dengan dal. Dunya kan seharusnya dibaca fiduya karena nun sukun ketemu dengan ya, tapi enggak dibaca fidunya. Kenapa? Izhar, karena nun mati bertemu ya dalam satu suku kata yang enggak bisa dipisah, kecuali dipisah seperti wa may ya'mal, tulisannya waman ya'mal. Kalau ini nun dengan ya disatukan, enggak bisa dipisah. Ya, makanya dunia bukan duya tapi dunya. Dalam Quran yang seperti ini ada 3 tempat. Bunyan, sinwan sama kinwan sama dunya, ada 4 ya. Nih kalau ketemu dalam Quran 4 tempat ini jangan dibaca idgham nakis tapi baca izhar. Kinwan, sinwan, dunya dan bunya. Iya, jadi 4 tempat tuh ya. Asli khizyung idgham makis karena tanwin ke mana waw, itu idgham biguna. Khizyung walahum idza sapawi fil al-qamariyah mad badal, alif di atas alif. Fil akhirati azabun azim walillah lam tarkik, jangan dibaca walillahi tapi walillahil al-qamariyah karena ada sukun, alnya dibaca. Kalau asyamsiyah ada tasydid, alnya tidak dibaca seperti tadi. Masajidallah, ini wallillahil masyariku, ini shinnya tapasi wusta, jangan terlalu baca walillahil masyariku, jangan ya, karena shin tapasi ada sugro, ada wusta, ada kubro. Kalian wusta tengah-tengah, walillahil jangan terlalu jangan, kecuali a'udzubillahi minasy, karena ada tasdid. Kalian ada sukun kan? Kalau enggak ada sukun, enggak ada tasdid, berarti tapasi sugro. Min syarri ma khalaq, itu shin tapasi sugro. Masyariku wal al-qamariyah maghribu fa'ai harpulin, karena sebelumnya sukun ada fathah, huruf lin ada 2 yaitu ya dan waw. Jika diwakafkan maka hukumnya madlin. Wa amanahum min khawf, itu madlin. Fa ainama tuwallu pasam mawaj humma asyamsiyah, lamnya lam jalalah. Hullahi in, ada wakaf apa? Qala al-waqfu awla, berarti harus wakaf di situ. Jadi pasamma wajhullah in
Allaha wasi'un alim. Wa qalut takhadzallahu waladan. Ikhfa ausad kena tanwin bertemu dengan sin. Ikhfa terbagi 3, 1 akrab 2 ausad 3 ab'ad. Huruf akrab ada huruf akrab 3 ta dal to. Ab'ad 2 qaf kaf. Ausad 10. Ini 15 diambil 3 oleh akrab, diambil 2 oleh ab'ad. Ausad yaitu tinggal 10. Termasuk ini. Cara melafadzkannya adalah tengah-tengah. Waladang mimik mulut nggak berubah di tengah-tengah, tapi lain ketika bertemu dengan nun sukun ketemu dengan ta. Wa kuntum dekat, lain ketemu dengan qaf. Min qablikum itu dalam ikhfa. Qalqalah segeraha nahu ada qala al waqfu ala berarti wa qalu takhadzallahu waladan subhana. Mereka berkata bahwa Allah telah memberi atau menjadikan anak. Maha suci Allah ya. Jadi wakaf di subhana. Bal lam ketemu lam jadi apa kalau mutamasilan? Mutamasilan kan huruf yang bersamaan, mim dengan mim, ba dengan ba, lam dengan lam, bersamaan kan? Iya, cuman bedanya ini jangan ditahan aja. Balahu ma pis sama wa tiwal ard ra tabkhim. Iya, karena sebelum ra sukun ada fathah. Kalau sebelum ra sukun ada kasrah namanya tarkik. Qadir, basir, nah itu namanya tarkik. Ini wal ard ada wakaf qala berhenti di situ. Jadi dari subhanah wakaf. Ballahu ma fis samawati wal ard, dodnya baca wal ard bukan wal ar. Awas nih, kalau baca ayat kursi itu kan suka ada fil ar, jangan fil ar tapi fil ard. Ini kadang-kala kalau tahlilan tuh ya, kalau syukuran masih banyak baca fil ar padahal fil ard. Kullul idgham kamil atau bila gunah karena tangen ketemu dengan lam. Lahu qasiraqa nitun arid li sukun. Wallahu alam bisawab. Nanti badi usamawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sampai di situ. Kalau dulu saya tadi ngaji tahun 2000 ya. Nah ini wakafnya di apa? Di alim. Tapi saya tambah satu ayat lagi tadi. Ini waman al-lamu. Siapakah yang paling zalim? La ahada azlamu, tiada ada seorang yang paling zalim. Siapa dia? Mimma mana'a masajidallah, di antara orang yang melarang masuk ke dalam masjid. Ya Allah, kira-kira gimana? 2 tahun yang lalu kira-kira gimana? Masuk kan nih? Masuk ya? Silahkan debat nih. Silahkan debat ini ayat bahwa orang yang paling zalim adalah orang yang melarang
masjid. Berarti ya yang nggak tahu. Itu kan masuk melarang masjid, gitu kan? Masya Allah. Yang kedua, ayuzkaru fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Yang kedua adalah orang-orang yang melarang untuk menyebut di dalam masjid ada asmuhu, yaitu asma bisalah ai wa tasbih. Bisa makna di sini orang yang paling zalim, orang yang melarang ke masjid dan melarang orang zikir atau sholat di dalam masjid. Udah ya, jangan dibahas ya. Udah paham kan? Ya udah, kalau paham udah. Ya. Kemudian wasa, kemudian berusaha fi kharabiha, dalam meruntuhkan atau merobohkan atau menghancurkan. Ya, ini kembali mereka adalah ulaika makana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Mereka adalah, yaitu tidak ada bagi mereka ayadkhuluha, untuk masuk salahnya ke dalam masjid illa khaifin, kecuali orang yang takut. Nah, kalau orang yang takut kepada Allah mak peduli mau dikoncing, mau digembok, yang penting ada, saya punya jemaah nih, dia punya penyakit ambeien. Kata anaknya, "Pak, masjidnya dikunci, digembok, lampunya dimatiin." Saya nggak peduli, yang penting bapak sholat di masjid, walaupun harus di emper masjid. Masya Allah, orangnya penyakitnya ambeien, tapi tetap kekeh pengen ke masjid, walaupun masjidnya di benar sholatnya di emper masjid. Masya Allah, kita bisa begitu nggak? Bisa begitu nggak? Ini kembali Al-Quran berbicara 14 abad yang lalu. Ya, makanya kita sebagai umat Islam kembali, yuk kita sama-sama upaya bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Lanjut. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun. Ya udah, paling cuman ini doang nih. Lahum fid dunya, bagi mereka adalah di dunya, khizyun ay hawanun bil qatli wasa'a bil hijiyati. Mereka adalah di dunia hina, kata Allah. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat adalah siksaan yang sangat besar. Wanar, yaitu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini wa nazala lama yaitu ta'anal yahudu pi naskhil, yaitu kiblati alpi salatin nafila ala rohilati pisapari haisama tawajjah. Ini turun, yaitu mencela orang Yahudi. Nih ceritanya mencela orang Yahudi, bukan orang Islam. Mencela orang Yahudi. Wal nazala lama ta'anal yahudu, mencela orang Yahudi pinnasi, yang telah menghapuskan yaitu hukum arah kiblat fi salatin nafilah, di dalam salat sunnah, ala rihlah, di dalam perjalanan fi safar, yakni perjalanan jauh. Hai samatu wajahtu, kemudian kata Allah dalam tafsirnya, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu yaitu ke arah kiblat, kecuali salat sunnah. Salat sunnah boleh nggak menghadap selain kiblat? Yang dibolehkan untuk selain menghadap kiblat, pertama di dalam berkecamuknya perang. Di saat berkecamuk perang, waktu sudah mendesak habis, mau nggak mau sholat menghadap, sedangkan musuh ada di depan, umpamanya, nah, kita sholat ke menghadap mana boleh saja. Ini yang disebut sholatul khauf. Yang kedua, sholat sunnah boleh menghadap
Boleh menghadap. Nah, kita cerita guru kita kalau dia ngaji ke Bekasi itu salat duha sambil di atas motor. Dulu motor beliau kan motor Vespa. Ya suka inget aja tuh nganterin anak ke Johar Baru suka bareng sama saya tuh. Beliau masih pakai apa? Vespa dulu. Itu kalau ke Bekasi beliau cerita salat duha menghadap mana? Kan nggak mungkin menghadap ke Bekasi menghadap barat, kira-kira motor menghadap timur, orangnya menghadap bisa nggak begitu? Itu kan? Nah, ini dibolehkan. Ini kembali, ini apa namanya? Ini merupakan mencela orang Yahudi, yaitu mereka yang menghapuskan arah kiblat di dalam sholat sunnah. Nah, padahal kembali boleh saja kalau sholat sunnah walaupun tidak menghadap kiblat. Kan nggak mungkin kalau motor mobil menghadap timur sementara sholat menghadap barat. Berarti motor jalan sendiri, orangnya ke belakang. Gitu kan? Ini contoh. Kemudian walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah yaitu masyrik dan maghrib. Masyrik artinya timur, maghrib artinya barat. Fa ainama tuwallu, dimanapun kalian, tuwallu hadapkan wujuhakum yaitu wajahmu fi sholati bi amrihi di dalam salat sesuai dengan perintahnya. Apa? Pasama wajhullah, yaitu niscaya hunaka di sana wajhullah ada Allah. Kalau bahasa kita menghadap kepada Allah. Kalaupun toh kondisi tadi salatul khauf, salatul sunnah, di sana ada Allah walaupun arah tidak ke arah kiblat, ya ke arah barat. Nah ini kembali buat kita semua. Kemudian innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas, yaitu yasa'a padlahu kulla syai'in, maha luas karunia Allah segala sesuatu. Ini termasuk apa yang kita rasakan sekarang ini kan karunia Allah. Kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa ngaji karunia Allah. Berapa banyak orang subuh nggak dapat karunia, orang ke masjid dia masih tidur, orang ke masjid masih sibuk di pasar. Gitu kan? Masya Allah. Ya, ini kita karunia yang Allah berikan sangat luas. Makanya kita sebagai makhluk pilihan tolong jaga lestarikan salat subuh berjamaah, apalagi dilanjutkan dengan taklim alias pengajian. Kata mu'alim dalam kalendernya kan ada tuh sekarang tuh bulan ini al ilmu yaitu yuta, ya, al ilmu yuta wala ya'tiya, ilmu didatangi bukan ilmu datang. Artinya ilmu itu nggak akan bisa kita miliki tanpa didatangi. Kalau bahasa nabinya al ilmu bita'allum, ilmu bisa diperoleh dengan cara belajar. Makanya dalam kalender Mu'alim tuh sekarang kan ada tulisan apa? Al ilmu yuta wala yu'ti, ilmu itu didatangi. Kita harus ngaji, kita harus belajar. Karena syair Arab mengatakan laukana nuro bil muna maka yabqa fil bariyati jahilun. Kata syair orang Arab bahwa ilmu tidak mungkin akan bisa dicapai dengan melamun, melainkan ilmu bisa dicapai dengan belajar. Saya manusia nggak akan bodoh kalau dapat ilmu dengan melamun. Makanya makalah mu'alim tuh saya ingat yaitu tadi al ilmu yuta wala yu'ti, ilmu harus didatangin. Ilmu nggak mungkin datang sendiri. Ketok pintu, assalamualaikum, saudara jangan tidur, aneh ini ilmu mau datang me ente, kira-kira gitu nggak? Kan harus didatangi, dipelajari baru dapat ilmu. Didatangin aja belum dapat, apalagi nggak datang. Tapi jangan frustasi, karena bicara masalah ilmu sangat relatif. Saya punya jamaah, dia cerita sama saya, dia supir mikrolet.
Tuh kalau habis ngajar tuh di Sukamulya tuh suka ngajak ke warung jamu. Rupanya dia tahu ustadznya harus sehat minum jamu. Dia cerita, Ustadz, aneh udah 25 tahun nih ke Kuitang, aneh bingung gak bisa apa-apa nih. Dia bilang gitu kan. Ya Allah Pak, jangan bicara seperti itu. Bapak 25 tahun itu pahalanya kayak apa. Dan bicara ilmu gak akan keluar kalau orang gak nanya. Ilmu gak keluar kalau gak ada masalah. Ada masalah baru ilmu keluar, orang tanya baru ada jawaban. Itu kalau kita tukang ngaji. Memang kalau menurut koreksi diri, saya sendiri nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, tapi tatkala kita baca, tatkala kita orang tanya, otomatis bisa dengan sendirinya. Itu namanya ilmu relatif ya, tapi dengan catatan harus ngaji, belajar dulu baru akan tahu. Waqalu, yaitu biwawin dengan huruf waw, qalu mereka berkata, wadunaha al yahuda wan nasara, yaitu wamin za'ama annal malaikata, yaitu banatullah. Ini mereka berkata, siapa orang-orang Yahudi bahwasanya dan orang Nasrani, di antara sangkaan mereka bahwasanya malaikat itu anaknya Allah. Coba, itu banatullah, dianggap malaikat sebagai anak Allah oleh Yahudi dan Nasrani. Sampai dia katakan wa qalu takhadallahu walada, bahwa Allah telah menjadikan anak. Siapa? Yaitulah anaknya malaikat. Nah kalau anaknya malaikat berarti nanti malaikat punya cucu enggak? Kalau punya cucu, punya cicit, kan mustahil. Sedangkan malaikat oleh Allah hidupnya nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak punya hawa nafsu. Mereka hidup, ada yang bertasbih terus menerus, ada yang selalu zikir terus menerus, ada yang sujud terus menerus, dan macam-macam malaikat. Nah makanya mereka berkata bahwa Allah telah menjadikan anak. Qala ta'ala subhana. Lalu di sini dikatakan subhana, maha suci Allah. Tanziha lahu anhu, tanziha, Allah adalah bersih, suci daripadanya punya anak. Ya, sebab kalau Allah punya anak repot ngurusin anak. Kita aja punya anak 2 repot. Mau ngaji nggak bisa, kenapa? Karena anaknya nangis. Mau ngaji nggak jadi, gendongin. Ballahu ma fis samawati wal ard, akan tetapi bagi Allah adalah yang memiliki langit dan bumi. Ya ini jadi Allah yang memiliki bumi dan langit, yaitu milkan wa khalqan wa abidan, kemudian wal malaikati, yaitu tanhafil uladati, yaitu nau'aini. Jadi Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menjadikan malaikat, juga menjadikan makhluk yang khalqa, makhluk dan hamba-hamba. Nah ini kata Allah, kullu lahu qanitun, segala sesuatunya adalah Allah maha apa? Qanitun ay mutiun, yaitu kullu mimma yuradu minhu wa qataglibul akil. Segala sesuatu Allah adalah maha mematuhi segala dengan apa yang Allah inginkan. Artinya Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini iya, jadi semua ini kan kembali akan kepada Allah. Jadi langit dan bumi, malaikat, semua makhluk ataupun hamba yang Allah jadikan, semua ini adalah, itu bagi Allah adalah sangat mengetahui dan sangat mampu melakukan segala-galanya. Mutiun bimana mematuhi kullu, segala sesuatunya, mimma dari apa yang Allah kehendaki. Kata Allah kun payakun, jadi maka jadi. Maka ayat berikutnya akan cerita tentang kun fayakun, wallahu alam bisawab. Sampai di situ. Nanti badi'us samawati wal ard.
Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, waktu imsak sekarang jam berapa? 6 menit lagi. Jadi waktu imsak waktu isyraq tinggal 6 menit lagi. Jadi tolong bagi bapak-bapak isyraq kalau bisa jangan ditinggal ya. Karena keterangan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang isyraq 2 rakaat, habis Fatihah baca kuliah, habis Fatihah baca kulhu, pahalanya sama dengan orang haji dan umroh, tamah. Nabi sampai 3 kali katakan sempurna hajinya, sempurna umrohnya. Makanya tolong kembali, akhir pertemuan kita adalah setiap waktu isyraq. Alhamdulillah tinggal beberapa menit. Inilah jamaah rahimakumullah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.